Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua Umum Masjid Paripurna Al-Jihad Bapak Haji Roni Amril SHMH. Yang kami hormati Bapak Ibu Penasehat Masjid Paripurna Al-Jihad, serta Bapak Ibu Jamaah Paripurna Al-Jihad yang insyaallah dirahmati Allah, serta teman-teman masjid dan rekan-rekan FKI yang berbahagia. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat dan hidayah. Kita masih dapat berkumpul kembali di Masjid Paripurna Al-Jihad ini dalam rangka semarak Tahun Baru Hijriah 1448 Hijriah 2026 Masehi dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, kita buka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki acara yang pertama, yakni kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Masjid Paripurna Al-Jihad, yakni Bapak Haji Roni Amril SHMH. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Tanam inang rapat-rapat agar senang puyuh berlari. Karena salam kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Nazril Abdul Muluk. Kebetulan malam ini giliran Ustaz. Terima kasih sudah hadir. Insyaallah beliau akan memberikan tausiah taktik akbar berkaitan dengan tahun baru Islam. Kemudian yang sama-sama kita hormati orang tua kita, penasehat Masjid Al-Jihad yang juga kesempatan hadir pada malam hari ini. Kita doakan semua orang tua kita selalu dalam lindungan Allah dan berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Jihad dan anak-anak sekalian, termasuk hari ini juga hadir anak-anak mahasiswi KKN Divisi Putri. Hadir ya? Hadir? Oh belum ada. Tadi katanya mau hadir Pak. Ya, hadir senang pagi ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya ingin singkat saja. Saya bacakan pantun aja ya. Nanti kalau tausiah Ustaz, karena waktu kita mepet. Saya izin bacakan pantun. Niat hati membeli hidup, malah tertawa buah markisan. Selamat datang tahun yang baru, kita rayakan dengan makan bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang waktunya singkat, hanya dalam beberapa hari kita laksanakan kegiatan perayaan tahun baru ini. Kemudian memang tidak tepat waktu ya, hari ini 13 Muharram, harusnya 1 Muharram. Insya Allah ke depan kita rayakan lebih besar lagi, kita persiapkan jauh-jauh hari, sehingga apa yang kita inginkan merayakan tahun baru Islam itu bisa kita laksanakan semaksimal mungkin. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah berinfak, bersedekah sehingga kegiatan malam kita malam hari ini bisa terlaksana. Kemudian mobil khusus buat ibu-ibu yang pagi tadi saya cek pasang ya, insya Allah kita habis bisa makan bersama. Kemudian Pak Sofiani dan Ustadz Kian Tanjung nih khusus jemput durian ke Bekalis pakai mobil pickup. Nanti kita lihat duriannya ya, mudah-mudahan duriannya manis dan sudah disiapkan ibu-ibu juga pulut duriannya. Nah, tapi jangan berebut seperti talam durian kemarin ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Roni Amin SHMH yang telah memberikan kesempatannya. Kita masuki acara selanjutnya, yakni tausiah seputar tahun baru Hijriah yang akan diisi oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Muluk Dersi dengan tema Hijrah menuju pribadi yang bertakwa, membangun ukhuwah dan meraih ridho Allah. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Al-Jihad
Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu pengurus, yang saya hormati Bapak Ibu penasehat yang hadir pada malam hari ini, alim ulama, tokoh masyarakat, sedaya pandai, Bapak Ibu orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah karuniakan Bapak Ibu kenikmatan iman sehingga bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Semoga segala apa yang Bapak Ibu lakukan ini menjadi sebab doa-doa dikabulkan Allah, dikaruniakan anak cucu keturunan yang soleh dan solehah insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Berawal dari bingungnya Gubernur Mesir Bapak Ibu menerima surat dari Khalifah Umar bin Khattab, bulannya ada, tahunnya tidak ada. Jadi ada kacau lah waktu administrasi Pak. Sebab di zaman Rasulullah itu orang lahir tahunnya itu sesuai dengan apa yang dialami pada saat itu. Contohnya Rasulullah lahir tahun gajah, jadi gajahnya ada, nomornya ada Pak. Nah sehingga berebut antara sahabat, kalau bulan memang sudah lama Pak. Allah sendiri mengatakan inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah membagi dalam satu tahun itu 12 bulan. Begitulah ketetapan Allah di dalam kitabnya mulai dari langit dan bumi diciptakan. Jadi kalau bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal itu dari langit dan bumi diciptakan. Lebih tua daripada bulan Masehi. Tahun yang waktu itu belum ada, nomor tahun yang belum ada. Nah kalau kita ingat bahwa bulan Muharram dan berikutnya itu sudah dari langit dan bumi diciptakan, kita tahu sudah ada hitungan itu Pak. Waktu Nabi Adam diperlihatkan Allah anak cucu keturunannya, terlihat oleh Nabi Adam ada satu anak keturunannya yang bercahaya mulutnya. Bertanyalah Nabi Adam ke Allah, siapa anak cucuku yang bercahaya mulutnya ini ya Allah? Kata Allah namanya Daud. Jadi Nabi Daud itu bercahaya mulutnya, sebab mukjizatnya terletak pada suaranya yang sangat indah. Jadi dalam riwayat kalau Nabi Daud membaca Zabur, binatang buas berhenti memakan mangsanya, itu saking indahnya. Burung yang sedang terbang berhenti mengepakkan sayapnya, itu indahnya. Kita sekarang seindah-indahnya suara kita ngaji, coba ke depan ular, kalau tidak dibantu nah bisa, maka itulah kelebihan suara Nabi Daud. Tapi Nabi Adam melihat kening Nabi Daud, ternyata jatah umurnya hanya 60 tahun. Nah, jadi mukjizat Nabi Adam yang tidak terekspos itu, dia bisa melihat jatah umur anak cucu keturunannya dari keningnya nih Pak. Jadi kening kita ini nomor semua nih Pak. Untung kita tidak bisa saling lihat. Kalau bisa saling lihat, tahu kita berapa jatah kita. Sehingga lagi ibu 2 bulan lagi ini, aku 2 bulan, kalau minggu lagi yang itu tidak bisa saling lihat. Nah, apa kata Nabi Adam? Ya Allah, bolehkah aku beri umur aku kan 1000, boleh nggak aku kasih 40 ke Daud? Kata Allah boleh. Makanya umur Nabi Daud jadi 100, umur Nabi Adam jadi 960. Waktu usia Nabi Adam 960, datanglah malaikat Allah mau mencabut nyawanya. Di situ kan Nabi Adam protes. Bukan tak menghitung aku sampai bulan ini umur aku baru 960 tahun. Itu bukti hitungan bulan itu sudah lama. Kata malaikat Jibril, bukankah kau sudah memberikan 40 tahun kepada Daud? Tidak ngaku Nabi Adam, tidak pernah aku ngasih. Akhirnya diperlihatkan Allah dalam rekaman itu bahwa Nabi Adam memberikan 40 tahun kepada Daud. Inilah yang dikatakan Rasulullah, Adam membantah, anak cucunya pun membantah. Adam pelupa, anak cucunya pun pelupa. Nah, itulah sifat aslinya, pembantah satu, pelupa satu. Ibu ini selipnya handphone, jadi jilbabnya sudah terlihat kehilangan handphone habis itu. Sedang nelfon sama suami, bang bentar dulu bang,
ada yang cari HP dulu kan kita sedang telepon itu, nah tadi sedang telepon ada pengacara tentang itu sehingganya pulang dari yang lupa itu pembantah. Kalau udah tersinggung kita langsung bereaksi. Bu, dibilang ibu itu, bu, kulit ibu hitam, terus pakai lipstick warna merah, pakai lipstick batu. Siapa yang ngomong? Ah, itu langsung naik. Rambutnya berkutu, dia aja berkelamanya. Mulai membantah. Nah, itu sifat asli manusia. Di bulan-bulan Hijriah itu, bu, tidak ada satupun hal-hal yang bersifat berhala. Semua bulan dalam Islam itu bersifat musim. Muharram, perang, Safar, rombongan kabilah dagang, Rabiul Awal, awal musim semi, Rabiul Akhir, akhir musim semi, Rajab, bulan yang memuliakan, Sya'ban berpencar mencari matahari, Ramadan, hari yang panas, Syawal, hari yang bertambah panas, Dzulqa'dah, masa berdiam diri di rumah, Dzulhijjah, musim haji. Jadi orang-orang Arab dulu Pak, kalau mulai dagang bersabar. Kalau mau nanam Rabiul Awal. Kalau ikut bulan Hijriah, Bu, ada berkah di sana. Contohnya sunnah berbekam tanggal 17, 19, 21 bulan Komariah. Kalau Bapak Ibu pakai bulan Masehi, takutnya itu apa, Bu? Darah bersih yang tertarik, Pak. Tapi kalau pakai patokan bulan Hijriah, rupanya pada dokter di pertengahan bulan Hijriah 17, 19, 21 darah kotor naik ke permukaan kulit. Nah, disitulah ditarik darah kita. Maka orang banyak bilang, Bu, saya dibekam pusing kepala saya. Pakai tanggal Masehi, Pak, tentu berdarah bersih di bulan Islam. Jadi ada berkah di sana. Yang bahayanya kalau kita sekarang ini banyak mengkonsumsi bulan Masehi. Yang kita tahu pasti bahwa bulan-bulan itu semua nama-nama dewa-dewa yang dilakukan oleh masyarakat Yunani. Yang pertama buat bulan Masehi itu namanya Romulus. Romulus ini dibesarkan oleh 2 ekor serigala menurut mitos Yunani. Dan bapaknya dewa perang yang bernama Mars. Mars artinya dewa perang, buat dewa perang artinya. Jadi dulu dan dimasukkannya nama bulan Januari Februari itu sebab bapaknya sedang bertengkar dengan kedua dewa ini, Mas. Jadi dulu hitungan pertama itu dimulai dari Mars, Aprilis, Meius, Junius, Quintilis, Septilis, September, Oktober, November, Desember. Januari, Februari tidak ada, Mas. Jadi memang dibuat-buat. Meninggal Romulus, naik rumah Pompilius. Barulah dimasukkannya dewa Januari dan Februari, itu di bulan 11 dan 12. Meninggal rumah Pompilius, naik Julius Caesar, digantinya bulan Quintilis menjadi namanya Julius. Begitu Julius meninggal, diangkatnya pula keponakannya Kaisar Augustus. Nama Roma ada nama bunda, digantinya pula bulan Quintilis menjadi namanya Augustus. Di masa Kaisar Augustus ini baru dimasukkannya 2 dewa lagi di depan. Januari itu artinya dewa berkepala 2, Februari itu artinya dewa kematian. Nah, seiring kita sering mengkonsumsi bulan ini dijadikan patokan, walaupun tidak dipermasalahkan oleh para ulama, rupanya bisa menggeser jiwa kita. Makanya begitu 31 Desember orang Kristen aja dilarang keluar rumah, Pak. Di dalam agama Kristen, tanggal 31 Desember mereka keluar rumah, Pak, dicoret namanya dari keluarga. Jadi orang Kristen tidak ada merayakan tahun baru. Jadi 80% yang merayakan itu umat Islam. Nanti malam bakar-bakar kita ya Kak. Buat TikTok kita nanti kakak ke kanan, aku ke kiri. Apa saya itu? Buat TikTok malam itu. Akidah kita pun goyang jadi. Jadi ingatlah ya, kalau soal bulan itu sudah lama. Nah, menentukan tahun ini Allah rapatnya, Pak. Sebagian sahabat mengatakan kita hitung waktu Rasulullah lahir. Sebagian lagi tidaklah, kita hitung waktu Rasulullah wafat. Yang lain lagi janganlah, pas Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah aja kita hitung masa satunya, satu hijriah itu. Dan jangan Bapak Ibu kira para sahabat rapat mudah putusnya, Mas. Nah, ada kita juga rapatnya, Pak. Allah juga. Dan itu hal yang biasa.
Jadi rapatnya para sahabat, rapatnya orang-orang baik itu memang banyak menimbulkan percikan-percikan, perbedaan, berselisih paham. Sebab iblis mengatakan, aku memang putus asa karena tidak disembah oleh orang sholat, tapi aku tidak akan pernah putus asa mengadu domba mereka. Makanya kalau orang-orang baik rapat banyak perselisihnya tuh. Tapi kalau preman duduk rapat Pak, cepat untungnya Pak. Maka dibilang orang di masjid ribut kerja Ustaz. Preman pun ada ribut. Kompak mereka, karena memang sudah diklaim oleh Allah. Orang-orang jahat dikasih Allah mereka rasa kasih sayang yang tinggi. Memang seperti itu Pak. Orang-orang baik itu dia karena baik, iblis tidak suka, makanya dia dicoba oleh iblis. Jadi janganlah Bapak heran mengapa kita rapatnya susah betul. Bentar ini yang minta ini minta ini. Akhirnya diputuskanlah oleh ketua, oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah, kita itu waktu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, langsung putus Pak. Itulah fungsi ketua. Makanya dalam Islam ini berjalan aja kita 3 orang, harus ada diangkat 1 jadi ketua. Itu paling minim. Ketiga adalah 1 jadi ketua. Karena ada berkah ketika kita mengikuti ketua. Ketua masjid, ketua RT, ketua RW, ada berkah di sana. Cuma kebanyakan masyarakatnya melawan Pak, itu usahanya. Walaupun apa keputusan ketua itu belum tentu cocok sama kita lagi, tapi kalau kita dengar, kita taat, ada keberkahan di sana. Ingat saya dulu, rombongan jamaah tabligh waktu kecelakaan kereta api Bintaro. Rombongan jamaah tabligh itu kalau mereka jalan, satu harus ada yang jadi amirnya. Jadi waktu naik kereta sudah betul tiketnya Pak. Kita naik yang kereta ini amir, kata amirnya, udahlah bisa keretanya lagi, padahal sesuai tiketnya tuh Pak. Saya nak mau kereta yang ini. Agak kesal waktu rombongannya Bu. Udah betul tiketnya, malah nak mau dia naik. Pas lewat kereta api Batubara, ini kereta kita. Apa nak sakit hati Pak, kalau dapat duduk enak, akhirnya pakai kereta api Batubara. Tetapi apa yang terjadi Bu? Terjadilah kecelakaan kereta api Bintaro itu yang banyak memakan korban. Rombongan jamaah tabligh tadi selamat karena ikut kata pimpinan. Walaupun kadang tidak setuju gitu. Kalau ibu-ibu majelis taklim, biarlah berbeda-beda pendapat, tapi kalau ketua majelis taklim sudah memutuskan, ikut aja langsung. Ini kadang ibu-ibu kita mau jalan ke Arau, jadi masing-masing kita nyumbang 300.000 satu orang. Waktu disuka 300 banyak betul mah. Ketua usah macam lagi ketua, alasan kami mau ketua ini. Ini tidak boleh. Jangan melawan. Itu ada keberkahan di sana Bu. Jadi para sahabat itu yang dipertahankan ya Pak. Sudah mereka ribut ini pendapat ini. Akhirnya begitu Umar memutuskan, selesai. Dihitunglah dari Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah supaya menguatkan keteguhan umat Islam. Karena itu memang berat. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah itu, Rasulullah sudah dianiaya orang di Taif. Jadi berat perjuangan hijrah itu. Sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah sudah ikhtiar, dicobanya dari tempat ke Taif. Di Taif rupanya 15 hari Rasulullah berdakwah, 1 orang pun ada yang mau ikut. Kurang ramah apa lagi Rasulullah, kurang sopan apa lagi Rasulullah. Jadi kalau ada orang diajak pada kebaikan, aku bukan nak mau Kak, tapi mulut kakak nak enak macam itu. Janganlah ibu terkejut lagi Bu. Rasulullah aja yang udah selama ini tolong orang, apalagi kita. Mulut ibu itu tak salah, mulut bapak tak salah. Dia aja memang tak mau terima. Akhirnya sampailah masyarakat Taif sepakat melempari Rasulullah dengan batu. Lari Rasulullah waktu melempar itu waktu terbocor tumitnya. Jadi bukan berarti Rasulullah itu begitu dilempar, astagfirullahaladzim,
jin. Enggak, Bu, lari, Pak. Jadi kalau ada yang membahayakan diri kita, lari, Pak. Kemudian dari sini juga kita tahu ternyata Rasulullah tidak punya ilmu kebal. Bocor lagi, bocor lagi. Jadi kalau ada orang kita puasa 3 hari, kita banyak-banyak baca sholawat, di hari keempat kebal kita, itu tipu daya iblis. Rasulullah aja tak ada ilmu kebal. Kalau sempat ilmu kebal itu ada waktu Allah kasih Rasulullah dan para sahabat tadi menang terus perang. Sementara sahabat kena pisau luka juga, Rasulullah kena pisau luka juga. Lari Rasulullah pingsanlah di kebun anggur milik Saibah namanya. Jadi Rasulullah itu diperlakukan Allah juga seperti manusia biasa. Ikhtiarkan dulu, usahakan dulu, nanti tawakal kepada Allah. Karena Rasulullah ditauhid dulu. Pulanglah Rasulullah ke Mekah sampai nama di sebuah tempat Wadi Naklah namanya. Istirahat Rasulullah di sana, bukan membaca Al-Quran kalau Rasulullah surat Al-Rahman. Kemudian Allah beritahu kepada Rasulullah, wa qarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Ketika kau membaca Quran itu Muhammad, ramai jin di lembah Wadi Naklah itu merapat. Merapat seluruh jin di Wadi Naklah. Ya suruh kawan-kawannya diam kalian dengarkan ini. Itulah yang membuat senang hati Rasulullah itu. Manusia di Taif tidak mau masuk Islam, jin masuk Islam semua ya, di Wadi Naklah. Dan dari sini juga kita tahu ternyata Rasulullah tidak bisa melihat jin tanpa izin Allah. Jadi kalau ada anak bapak yang indigo bisa nengok hantu, nengok jin, ruqyah dan bapak janganlah bangga bapak tadi. Ini bangga anak-anak saya bisa nengok hantu dia Ustaz. Jangan bangga, berarti dia ada gangguan tuh Pak. Harus diruqyah dia. Tapi kecuali anak ibu indigo. Kalau indigo tidak apa-apa kok. Itu agak panjang Pak pengetahuannya. Tapi kalau indigo bahaya. Ulang Rasulullah ke Mekah tidak boleh masuk oleh orang kafir Quraisy Pak. Siapa yang menjamin Rasulullah? Bukan orang Islam, namanya Mut'im bin Adi. Dia orang musyrik tetapi sangat hormat dan sayang kepada Rasulullah. Makanya apa kata Rasulullah? Apabila ada orang non-muslim tinggal di perkampungan orang muslim merasa tidak aman, ya sama kalian dengan memerangi aku. Nah itu Pak. Datang orang bilang kan ada ayat dalam Al-Quran Ustaz, asyidda wal kufar wa hama bainahum. Kita harus keras sama orang kafir yang berlemah lembut dengan sesama muslim. Bapak Ibu tahu kan pengertian kafir dalam Islam itu? Apa kata Rasulullah? Yang membedakan antara Islam dan kekafiran adalah sholat. Siapapun yang tidak sholat, walaupun dia orang Islam termasuk kafir Pak. Jadi bukan orang non muslim aja, orang Islam yang tidak sholat pun kafir Pak. Cuma kafirnya tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Jadi kalau ada tetangga kita Kristen, dia kelaparan tuh, dia punya hak sebagai tetangga yang harus kita bantu. Mut'im bin Adi ini Pak, dijaminnya Rasulullah masuk Mekah, makanya orang Quraisy tak mau ganggu karena keluarga mereka yang menjamin. Nah, barulah datang 12 orang dari Madinah. Mereka rupanya sudah banyak tahu tentang Rasulullah nih Pak. Dan dapat juga isu-isunya di Madinah. Datanglah utusan Madinah 12 orang. Disitulah terjadi baiat Aqabah yang pertama. Kami janji tidak akan mensekutukan Allah, kami tidak akan mencuri, kami tidak akan berzina, kami akan mencintai Rasulullah melebihi anak dan istri kami. Tolonglah utus seorang yang bisa mendakwahi masyarakat Madinah ya Rasulullah. Akhirnya diutus Rasulullah Mus'ab bin Umair namanya. Umur 21 tahun, tetapi Rasulullah bukan sembarangan memilihnya. Yang pertama dia anak bangsawan Skak. Yang namanya anak bangsawan, tata krama, adab itu tuh luar biasa. Makanya keluarga-keluarga bangsawan itu adab mereka itu kadang kita yang udah sholat dan Islamnya aja tak bisa rasanya meniru macam itu. Mereka sangat hormat kepada orang, cara duduknya berbeda. Makanya Musab dia di Rasulullah karena adabnya tinggi Pak.
Yang kedua Bu, dia tutupin wajah dan tengok. Itulah yang diutus Rasulullah ke Madinah. Waktu dia berdakwah ke Madinah, datang kepala suku Aus dan Khazraj Sa'ad bin Mu'adz menolak, bawa tombak ya. Kau keluar dari Madinah enggak? Langsung senyum Mus'ab bin Umair. Silakan duduk dulu Tuan. Kalau nanti Tuan tidak suka dengan apa yang saya sampaikan, saya akan keluar dari Madinah. Nengok wajahnya seluruh dulu. Langsung melunak hati Sa'ad bin Mu'adz. Duduk dia Pak. Dibacakanlah oleh Mus'ab bin Umair beberapa ayat Al-Quran. Tertunduk Sa'ad bin Mu'adz. Bagaimana masuk agama ini? Kau harus mandi dulu. Mau dia mandi Pak. Syahadat Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz pulang ke Madinah. Sampai di Madinah dikumpulkannya suku Aus dan Khazraj. Sore ini semua kalian sudah Islam ya. Cuma bilang itu aja Pak, masuk Islam gak semuanya. Sejak saat itulah mereka merindukan kehadiran Rasulullah SAW. Tahun depannya datang 72 orang. Kami sudah siap di Madinah ya Rasulullah. Silahkan kirim umat Islam yang mau berhijrah ke Madinah. Mulailah Rasulullah hijrah. Melihat orang-orang Islam mulai hijrah ke Madinah, ada kekhawatiran orang-orang kafir Quraisy. Muhammad ini mempengaruhi orang suku besar. Sempat bisa dia mempengaruhi semua masyarakat Madinah, hancur kita di Mekah. Rapatlah mereka di Darun Nadwah namanya. Dan rupanya satu di antara peserta rapat itu Iblis menyusul. Dia pakai pakaian tokoh masyarakat Najd. Jadi orang-orang di Mekah sampai sekarang membedakan jubah itu dari bis yang mereka pakai. Jadi ada bis penghafal Quran, ada yang imam, ada yang mereka berbeda Pak. Jadi karena orang yang pakai tokoh masyarakat ikut dia duduk rapat Pak. Awalnya nggak ada yang mau membunuh Rasulullah. Cuman yang ada apa? Kita usir aja Muhammad dan umat Islam di balik macam dulu. Setuju? Setuju. Nunjuk tangan Iblis nih Pak. Saya tidak setuju. Orang segan nengok dia Pak. Bagaimana kalau kita boikot aja ekonomi Muhammad dan keluarganya? Setuju? Setuju. Nunjuk dia balik Pak. Saya tidak setuju. Karena dia tidak setuju terus Bu, akhirnya berpindah Abu Jahal ke dia. Apakah Tuhan punya pendapat kali? Kumpulkan masing-masing suku satu orang pemuda yang paling kuat. Kepung rumah Muhammad. Begitu dia keluar, bunuh secara serentak. Jadi Bani Hashim tidak bisa menuntut karena semua suku ikut membunuh Muhammad. Berlian ide bapak, kami ikut ide bapak, sudah jahatnya itu. Makanya kalau bapak ibu rapat, ada yang tidak setuju, tengok betul mukanya Pak. Takutnya Iblis itu rapat. Orang setuju semua Pak, dia sendiri terusnya tidak setuju. Itu wajar untuk cerita Pak. Nah kemudian Bu, Rasulullah berangkat ke Madinah itu bukan ujuk-ujuk langsung berangkat enggak Pak. Ikhtiar dulu Pak. Strategi diterapkan. Yang hantar makanan nanti bersembunyi di Batur, Asma binti Abu Bakar. Yang menghapus jejak di jalan, Abu Hurairah. Yang memberikan kabar berita tentang perkembangan politik di Mekah, Abdurrahman bin Abu Bakar. Yang menunjukkan jalan ke Madinah, Abdullah bin Quraisy. Jadi memang sudah ada Pak, bukan sembarangan untuk begitu tuh. Dan Abu Bakar sama sekali tidak diberitahu Rasulullah kapan kamu berangkat. Pokoknya siap aja. Pas mereka anak-anak muda ini mengepung rumah Rasulullah, Rasulullah keluar, mereka pun tertidur semuanya. Sempatlah Rasulullah menyiramkan pasir ke muka. Ada yang bangun tertidur. Sudah diikhtiarkan oleh Rasulullah sepanjang kekuatan akal dan pikiran. Setelah yang kedua baru Allah yang menentukan. Tidur semua. Berangkat Rasulullah ke rumah Abu Bakar Siddiq. Kita berangkat malamnya Abu Bakar. Langsung siap Pak, pergi lah. Cara Rasulullah pergi ke Madinah Bu, dengan tipu daya. Jadi supaya tidak terbaca oleh orang Mekah, seharusnya Madinah itu menghadap ke sana. Rasulullah ke Qasr dulu Pak. Jadi yang bertolak belakang. Makanya dalam Islam itu kebohongan yang dibolehkan itu ada pada 3 tempat Pak.
Yang pertama, memuji pasangan hidup itu dibolehkan berbohong. Misal suami ibu bertanya sama ibu, menurut mama di usia papa yang ke-70 ini, papa masih ganteng gak mak? Ibu harus bohong. Itulah heran mama lihat papa nih pak. Orang makin tua itu tak ada lagi bentuk tampan-tampannya. Papa inilah mama heran. Tak berubah ketampanan papa. Walaupun mau muntah ibu ngomong dulu, tahan muntah ibu. Itu dibolehkan pak. Memuji pasangan berbohong itu dianjurkan. Justru kalau ibu dapat suami yang tak berbohong, bu, sakit hati ibu. Ibu udah dandan jadi cantik. Pak, udah cantik mama pak, macam baju rumah. Malu bapak jalan sama pak, kena kesinggung ibu ibu. Yang kedua, dibolehkan berbohong mendamaikan orang yang bertengkar. Itu boleh berbohong. Dan yang ketiga, dibolehkan berbohong di suasana perang, karena perang itu adalah di budaya. Sampai di dua surga, apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, biarkan aku yang duluan masuk ke dalam. Karena kalau ada yang membahayakan, biar aku yang kena, asal jangan diriku. Itulah pengorbanan Abu Bakar. Masuk Abu Bakar ke dalam, rupanya banyak lubang-lubang ular yang masih ada ular di dalamnya. Dibuka Abu Bakar jubahnya, dirobek-robek, ditutupnya lah seluruh lubang ular itu. Baju sudah habis, hanya tinggal celana aja lagi. Rupanya ada satu lubang yang belum tertutup. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq? Ditutupnya pakai telapak kakinya. Itulah pengorbanan Abu Bakar. Setelah itu kata Abu Bakar, ya Rasulullah, sudah aman, masuklah ke dalam. Masuklah Rasulullah. Kata Abu Bakar, aku melihat betapa letihnya wajah Rasulullah. Karena nak tidur pak. Apa disambung Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, tidurlah di atas pangkuanku. Itu pak, duduk yang paling tidak nyaman pak. Kaki sedang menutup lubang ular, Rasulullah tidur di atas pangkuan Abu Bakar. Tapi apa pengakuan Abu Bakar? Itulah hari paling indah di dalam hidupku. Secita-cita bapak sama istri pak, berapa menit tahan bapak istri bapak tidur di pangkuan bapak? Paling semenit pak, ada yang berat tentu arah kalau apa-apa makan. Tapi ini Abu Bakar betul-betul dibiarkannya Rasulullah tidur dengan nyenyak pak. Tapi bu, tengah malam kaki Abu Bakar bergeser pak, langsung dipatuk oleh ular itu. Kata Abu Bakar Siddiq, sekujur tubuhku mampu menahan sakitnya gigitan itu, tapi mata yang tak tahan. Badan menahan pak, tapi mata tak tahan. Jatuhlah air mata Abu Bakar ke pipi Rasulullah. Disitulah Rasulullah terkejut dan terbangun. Apa sebabnya? Di padang pasir itu siang panas betul, malam dingin betul pak. Dalam ilmu sosiologi, air mata itu terbagi dua. Kalau ibu nangis karena anak nikah, rumah baru, suami dapat jabatan, kelahiran cucu, ibu nangis itu tangis bahagia. Kalau tangis bahagia, dingin. Kalau ibu sakit, kecewa, marah, ditipu orang, ibu nangis, itu panas pak. Itu bedanya pak, tangis bahagia dingin, tangis sedih panas. Jadi mudah menandakan orang sedih nangis atau tidak. Adalah bapak-bapak kematian istri ibu. Saya tak siap ke tempat beliau. Foto istri itu dipeluknya pak. Dia datang diceritakan, ini istri saya tak bisa saya melukar. Separuh nyawa saya sudah hilang. Saya nampak dari jauh tubuh, pas nampak saya datang, Ustaz. Pas kami memerlukan tubuh, terasa saya pikir bapak ini ingin bu. Bahagia guys, ini dan bahagia. Tahu ibu masih merah tangan istrinya lagi buka, 2 minggu sudah nikah bapak. Itu Nah karena malam sangat dingin, air mata Abu Bakar panas, terkejut Rasulullah. Kenapa kau menangis Abu Bakar? Kakiku digigit ular ya Rasulullah. Dan ibu harus tahu, ular dari padang pasir itu kalau sudah memasukkan bisa 21 menit mati pak. Beku darah langsung. Tapi bu, kata Rasulullah, yang mana yang terkena gigitan ular Abu Bakar? Dirasakan Abu Bakar adalah tulang kaki Rasulullah.
Begitu sudah dapat titiknya Bu, diludahi oleh Rasulullah. Berkah ludah Rasulullah, hilang sakit, hilang bisa. Tapi ingat Pak, itu ludah Rasulullah. Jangan Bapak buat tetanus kaki ibu Bapak nanti. Jadi coba enak ludahan Bu, bengkak 5 hari kemudian Pak. Nah setelah itu Bu, terdengar langkah kaki orang kafir Quraisy sudah sampai di mulut Rasulullah. Jadi satu ilmu yang sudah pernah di Arab Saudi ini di masa lalu yang sekarang ini apa yang hilang? Ilmu membaca jejak Pak. Padahal sudah dikelabui ya, bisa dapat Pak. Sudah dihapus jejak Rasulullah itu sama kambing, dapat juga. Tapi apa cara Allah menolong? Dibuat Allah sarang laba-laba dibuat Rasulullah. Seolah-olah sarang laba-laba itu sudah lama. Ada pula burung yang sedang gerak di pintu itu. Mereka sudah yakin sampai di sini titiknya nih. Tapi tidak mungkin kalau lama-lama banyak ada burung marah. Akhirnya pulang mereka. Besoknya lagi baru keluar Rasulullah. Tengok Abu Bakar dan baju lagi Bang. Apa kata Rasulullah? Kemana baju Abu Bakar? Aku buat untuk menutup lubang ular. Jadi Rasulullah terbayang dinginnya macam mana yang ditahan Abu Bakar 2 malam 3 malam. Diangkat Rasulullah tangannya ke langit, ya Allah letakkanlah Abu Bakar pada derajatku di surga. Itulah dikabulkan oleh Allah. Kemudian dilanjutkanlah perjalanan itu ya, sampailah di sebuah kedai. Nama kedai itu yang punya itu Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini dia buka kedai tapi tidak ada jualan Pak. Ditanya oleh Rasulullah, ada daging Bu? Daging tidak ada. Susu pun tidak ada. Kami sedang sulit, saya hanya menawarkan suami saya sedang menggembala kambing. Nampaklah oleh Rasulullah kambing betina yang sudah lemah. Apakah itu kambing ibu? Dia makdul, jadi dia ditinggalkan oleh kawan-kawannya. Bolehkah aku peras air susunya? Kata Ummu Ma'bad, hampir aku marah kepada Rasulullah waktu aku belum kenal beliau seorang Rasul. Tapi melihat wajah Rasulullah tenang di bawah, hilang rasa kasar di hati. Silakan Tuhan, peras saja air susunya. Disitulah keajaiban terjadi. Di peras Rasulullah, susu kambing yang mandul keluar, meregang kaki belakangnya, berbuncah-buncah air susunya keluar. Setelah itu dikasih Rasulullah atau Ummu Ma'bad, minum sampai kenyang. Kemudian para sahabat, yang terakhir baru Rasulullah. Inilah dikatakan Rasulullah, kalau lapar, aku yang paling pertama lapar. Kalau kenyang, aku yang terakhir kenyang. Udah saya coba amalkan, gagal saya Pak. Saya ceramah di hari Luta, habis ceramah disuruh orang itu makan, saya suruh karyawannya makan semuanya. Makan. Ustaz nanti belakangan. Pas giliran saya tinggal bawang bombay 2 siung. Menyesal saya Pak. Jadi bukan mudah amalan Rasulullah ini. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu di tahun baru ini meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ternyata Allah menyuruh kita usaha semaksimal mungkin, baru kita bertawakal kepada Allah. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz yang telah memberikan tausiahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu yang telah Dia sampaikan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Paripurna Al-Ihad, setelah kami duduk ini, kita akan melaksanakan salat fardu Isya dan selanjutnya ba'da Isya kita akan makan bersama yang telah disiapkan oleh panitia acara dan pengurus Masjid Al-Ihad di halaman depan masjid kita. Inilah semarak acara tahun baru Hijriah kita. Mari sama-sama kita tutup acara kita dengan membacakan basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan ribuan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Bak kata pepatah, tiada ganti yang tak retak, tiada laut yang tak berlomba. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.